Perkenalkan, nama saya Theovan Auri, NPM C1B017154. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu bank. Jadi bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Jadi kata bank berasal dari bahasa Italia, banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit. Bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan paket kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan Undang-Undang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14/1967. Sejak saat itu terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPS. Pada masa itu mulai bermunculan bank baru, dan dalam mendirikan bank terdapat aturan yang harus ditaati. Di antaranya aturan pendirian bank. Yang pertama, bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat deposito dan tanpa perlu izin. Yang kedua, semua bank dapat menyelenggarakan tabanas dan tabungan lain. Kemudian yang ketiga, capital adequacy ratio. Kemudian yang keempat, batas maksimum pemberian kredit. Dan yang kelima, kredit usaha kecil. Yang keenam, pembentukan cadangan piutang. Dan yang ketujuh, loan to deposit ratio. Pada periode 1992 sampai 1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan, yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian bagi bank dan berdampak untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri atau Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang
membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini dilakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dikeluarkan PAKMI 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam PAKFEP 1991. Berikutnya, sejak 1994, perekonomian Indonesia mengalami booming ekonomi dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing. PAKMI 1993 ini ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti. Meski BI telah mengusaha membatasi, namun keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat. Nilai kurs sejak tahun 1990 itu cukup stabil dan wajar, namun pada akhir 1990 kurs antara rupiah dengan dolar Amerika Serikat adalah 1901 dan kurs ini mengalami penyesuaian menjadi 2.383 rupiah pada akhir tahun 1996. Dengan pelepasan batas-batas kurs intervensi, pemerintah meninggalkan sistem tukar rupiah yang mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang murni, sehingga nilai tukar kurs rupiah ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar. Walaupun demikian, pemerintah dapat mempengaruhi nilai kurs rupiah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui kebijakan fiskal dan moneter. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan. Yang pertama adalah unit banking system dan branch banking system. Saya akan jelaskan untuk yang pertama, unit bank system. Apa yang dimaksud unit banking system? Berlakunya pola operasi perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan bank yang bersangkutan. Pada sistem ini, bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja, distrik, atau provinsi. Bank yang menganut sistem ini di Indonesia misalnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank yang menganut sistem ini secara umum memiliki ciri-ciri. Yang pertama, organisasinya relatif kecil. Yang kedua, ruang lingkup operasi terbatas. Yang ketiga, delegasi wewenang masih terbatas. Yang keempat, keputusan kredit lebih cepat karena prosedurnya lebih berbelit-belit dan langsung ditangani direkturnya. Kelemahan sistem perbankan ini adalah bisa mengakibatkan terhimpunnya kekuasaan atau sentralistik. Kemudian yang kedua yaitu branch bank system. Pengertian branch banking system adalah sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu dan terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Contoh sistem ini adalah sistem yang dianut oleh bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia,
Bank BNI, dan lain-lain. Ciri-ciri bank yang menganut sistem ini adalah yang pertama, bank dapat fleksibel untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih bervariatif untuk mendukung jaringan cabang atau operasional yang luas. Yang kedua, bank dapat melakukan intermediasi lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan mengambil peran yang besar dalam perekonomian. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu lembaga keuangan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sebuah institusi atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan untuk menyalurkan dana atau untuk menyediakan jasa bagi para nasabah dan mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana para nasabah. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini akan mengulas secara lengkap ya tentang lembaga keuangan. Di sini ada beberapa pengertian lembaga keuangan. Saya ambil yang pertama, pasal 1 Undang-Undang Nomor 14/1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7/1992. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, ini menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kepada masyarakat kembali. Kemudian yang kedua ini keputusan SK Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990. Jadi menurut SK ini mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Baik, kita lanjut. Ada beberapa fungsi lembaga keuangan, yakni yang pertama untuk memberikan pengetahuan dan informasi, kemudian yang kedua memberikan jaminan, yang ketiga menciptakan dan memberikan likuiditas, kemudian yang keempat fungsi penyimpanan kekayaan, yang berikut fungsi transmutasi kekayaan, yang berikut fungsi pembayaran, berikut fungsi pembiayaan atau kredit. Jadi itu ada 6 fungsi yang dimiliki lembaga keuangan. Kemudian lembaga keuangan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank atau LKB dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah yang pertama, kewajiban keuangan LKB dan LKBB, yaitu likuiditas LKB berupa uang, sedangkan LKBB tidak dapat diklarifikasikan sebagai uang. Kemampuan kedua lembaga keuangan dalam menciptakan kredit dan uang, yaitu LKB mempunyai kemampuan menciptakan kredit, mengedarkan uang, dan menambah jumlah uang beredar atau JUB melalui efek penggadaan uang, sedangkan untuk LKBB menyalurkan dana kepada masyarakat terutama melalui pernyataan modal atau pembiayaan investasi perusahaan. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan yang keempat, yaitu arsitektur perbankan Indonesia atau dalam kurung API.
program penguatan struktur perbankan nasional, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum, konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Cara pencapaiannya itu melalui di sini ada 4 cara. Yang pertama, penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru, merger dengan bank atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Kemudian yang ketiga, penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Kemudian yang keempat, penerbitan subordinate loan. Jadi dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan, program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu seperti terdapatnya 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas 50 triliun rupiah. Kemudian yang berikut, 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara 10 triliun rupiah sampai 50 triliun rupiah. Kemudian yang berikut, 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara 100 miliar sampai dengan 100 triliun. Kemudian yang berikut, bank perkreditan rakyat atau BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah 100 miliar. Secara keseluruhan, struktur perbankan di Indonesia dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan diharapkan akan terbentuk dengan baik. Iya, baik. Itu mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai perkembangan perbankan di Indonesia. Kemudian yang kedua sistem perbankan, dan yang ketiga ada lembaga keuangan, dan yang terakhir penjelasan tentang arsitektur perbankan Indonesia atau API. Mungkin dalam penjelasan saya ini masih terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua untuk dapat lebih mendalami materi lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.